Halo, balik lagi. Tuh kemarin tuh kameraku mati jadi kepotong di tengah jalan. Oke, kita lanjut aja plugin-plugin yang penting nggak penting bagian 2. Nah, kemarin ngejelasin ini apa? Plugin penting nggak penting ini rainbow indent ya. Jadi kalau indennya berubah ada warna-warninya nih kayak gini. Tuh, terus lanjut ada JavaScript dan TypeScript Nightly. Nah, ini buat ngecek typing di TypeScript kalian. Ini plugin kalau yang ngodingnya pakai TypeScript, tapi kalau ngodingnya pakai Python dan pakai JavaScript biasa ini ya nggak terlalu penting. Nah, terus kita lanjut Jupyter. Nah, ini buat kalian yang biasa menjadi data scientist atau mau jadi data scientist atau data engineer atau machine learning engineer atau artificial intelligence. Wih deh, jargon-jargonnya bikin pusing. Ini adalah plugin yang bagus. Jadi kalau kalian mau ngoding bikin analisa, itu nggak perlu lagi buka Google Colabs, bisa langsung buka Visual Studio Code terus install Jupyter dan kalian bisa menikmati fitur-fitur Google Colabs di Visual Studio. Nah, ini apanya? Pluginnya yang ada di Visual Studio Code. Ini Keymap ini ya shortcut-shortcutnya. Terus ini buat rendering apa namanya nih, grafik yang ada di Python ya. Ada yang pakai Plotlib macem-macem, ada pakai bokeh, library bokeh. Nah, itu library Python untuk menampilkan atau memvisualisasikan data atau data visualisasi. Nah, buat teman-teman yang sudah belajar data engineering atau data scientist atau statistik lah atau matematika lah, pasti tahulah grafik. Nah, ini lumayan bagus nih. Terus kita lanjut material icon theme. Oh, ini cuman ini doang ikon yang kemarin ya. Ikon. Oh ya, ikon kumpulan ikon sesuai taste. Nah, ini nih yang tadi kita yang kemarin ya. Kemarin itu kepencet juga nggak di atas? Oh, nggak ada ya. Oke, lanjut material theme. Ini material yang dipakai. Terus ini ada material theme icon. Oh, ini ikon-ikonnya. Jadi aku nginstal dua ternyata, ikon dari material icon sama material theme icon. Oh, ada dua jenis. Bedanya apa ini? Enggak tahu. Terus kemudian kita lanjut plugin namanya MongoDB. Nah, plugin ini powerful banget. Jadi kita bisa menikmati fiturnya Kompas MongoDB tapi ada di Visual Studio Code. Kalau kalian tahu ini Kompas itu semacam database management system. GUI-nya MongoDB. Ya, ini kayak gini nih. GUI-nya MongoDB, jadi tinggal connect. Nggak connect. Connectionnya kita ke connection yang lain, misalnya ini connect gitu ya. Nah, ini bisa ke connect. Disconnect. Passwordnya nggak kelihatan ya. Username user, passwordnya nggak kelihatan, nanti tak ganti. I just realize kayaknya harus nambah plugin di komputer atau Ubuntu untuk menyensor ini, karena aku males ngedit, jadinya tadi aku terbengong. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ada Pylance. Pylance ini adalah plugin untuk formatting dan apa ya namanya, kode completion di Python nih ya. Gini, kalau kita ngetik sesuatu tuh ada suggestionnya ya. Kalau ada error di suggest untuk mengganti gitu-gitu. Itu adalah plugin yang bagus. Kemudian plugin Python. Nah, plugin Python ini bisa digunakan untuk
terintegrasi dengan virtual environment. Buat kalian atau teman-teman yang ngoding pakai Python dan biasa menggunakan virtual environment, plugin ini itu sangat mumpuni karena kalian bisa gonta-ganti virtual environment hanya dengan mengklik ini nih. Ini diklik aja namanya, nanti tinggal gonta-ganti, bisa digonta-ganti virtual environment-nya, nggak perlu pakai terminal lagi, ketik-ketik 10 jari, tinggal klik beres gitu. Lanjutkan ke Rainbow Bracket. Nah, Rainbow Bracket ini pakai R mas. Rainbow Bracket ini adalah plugin yang memberikan fitur bracket pembuka dan penutup tapi beda warna. Contohnya ini ya, tudus yang ada di spell T. Nah ini warna kuning, ketutup lagi warna kuning, terus ini warna oranye sama warna oranye, terus ini oranye ini ketutupnya warna ini. Nih kalau kalian lihat dengan seksama, ini itu ada warna-warnanya menyesuaikan dengan pembuka dan penutup bracketnya. Ini tuh semakin dalam bracketnya berbeda-beda warnanya. Nih ini itu untuk memudahkan biar kalau ngoding nggak kelupaan nutup bracket. Begitu. Lanjutkan. Nah ini fancy kode aja. Nah ini ada lagi CSV Rainbow. Jadi fitur ini itu memberikan warna tiap kolom di file CSV kalian. Karena kalau kalian membuka file CSV biasa di Visual Studio Code itu warna tulisannya putih semua. Nah kalau diinstal Rainbow ini bakal jadi gini. Jadi ketahuan nih, kolom pertama warnanya ini, kolom kedua warnanya itu, kolom ketiga warnanya begitu, kolom keempat begini, begono, beda-beda. Jadi gampang editnya, ketahuan ini kolom berapa. Nah ini plugin yang sangat lumayan oke untuk yang biasa sehari-harinya mengedit CSV begitu. Terus kita lanjut remote container. Nah kemarin kan kita nyobain Docker dan Dockernya kan masih di mode sudo. Sekarang sudah tak benerin jadi nggak perlu mode sudo. Jadi kalau tak buka Dockernya pasti keluar. Nah ini image yang ada di sini. Wah mantep toh, kelihatan nih image yang ada di Dockernya. Ada banyak sekali. Nah begitu, mantap jiwa. Terus robot kode. Nah ini kalau kalian sebagai Python engineer atau Python developer pasti bukan pasti ya, atau web developer yang base-nya adalah Python atau background-nya menggunakan Python, pasti kalian tidak asing dengan integration test atau automation test yang menggunakan robot framework. Jadi robot framework ini apa? Ini adalah framework untuk mensimulasikan behavior kita atau flow ketika membuka atau mengakses sebuah website atau aplikasi. Nah kita misalnya kalau testernya atau QA engineer mau ngetes aplikasi kan, yang QA engineer manual ya, pasti ngekliknya manual, klik ini manual pakai mouse digerak-gerakin. Istilahnya robot framework ini itu adalah drivernya tapi robot. Autopilotnya mirip kayak Tesla. Kalau kita mengendarai mobil kan biasanya ada sopirnya. Nah ini sopirnya autopilot atau robot, jadi gerak sendiri mobilnya atau mouse-nya gerak-gerak sendiri. Jadi si QA tinggal bobo aja, testingnya terus berjalan gitu, nggak capek. Nah ini robot kode ini adalah plugin untuk support framework, robot framework. Kok banyak banget frameworknya begitu. Terus kita lanjut Rust Analyzer. Dulu nama pluginnya ini tuh Rust doang, tapi karena deprecated jadi berubah Rust Analyzer. Nah buat kalian tuh teman-teman yang ngedit yang sedang menempuh atau belajar atau yang bekerja sebagai system engineer atau desktop application atau web application yang low level, bukan low level intelligence-nya tapi low level sistemnya,
yang mendekati mesin mirip kayak C atau C++. Nah, yang codingan modern sekarang biasanya orang-orang pakai Rust. Kenapa? Ini karena lebih safety katanya, karena aku belum pernah nyoba. Karena dulu aku tuh biasa ngoding kalau nggak pakai C, C++. Nah, sekarang lagi ngetren ini Rust karena performanya lebih bagus dan safety-nya itu lebih oke dari C dan C++. Tapi kita cari tahu saja nanti ya di video selanjutnya, karena ini aku baru install juga, belum tahu fitur detailnya seperti apa. Nanti kita bahas selanjutnya kapan-kapan, oke? Oke. Nah, selanjutnya ada SQL tool. Nah, buat kalian yang mau mengedit-ngedit atau yang sistemnya berkaitan dengan SQL atau relationship database, ini adalah fitur yang paling oke di Visual Studio Code. Jadi kalau kalian males nginstal database management system, terpisah aplikasinya dari Visual Studio Code, terus kalian pengen sistemnya digabung aja, kalian bisa install di sini. Nah, kalian bisa install di sini. Ngedit database. Ini juga sama, ini drivernya ya, SQL tool. Ini tuh ini dependensinya ini SQL tool. Jadi ini drivernya. Ini pakai MySQL, ini pakai Postgres, ini pakai SQLite. Nah, kemudian lanjut ke plugin selanjutnya adalah Svelte. Nah, Svelte ini adalah framework front end dan full stack. Yang full stack itu pakai Kit ya belakangnya. Ini kalau Svelte doang itu framework front end yang terbaru dan yang lagi ngetren, yang digadang-gadangkan itu bersaing dengan React dan berteman dengan Vue. Karena kenapa berteman dengan Vue? Karena Vite ini adalah framework yang diciptakan oleh pencipta yang sama yang menciptakan Vue. Ada Vue.js. Nah, ini Svelte ini sintaksnya lebih simple, koncis, dan to the point. Nah, nggak kayak React yang muter-muter. Sejujurnya saya tidak suka React karena ya aku bingung, nggak tahu belajarnya dulu React 4 tahun nggak bisa-bisa. Tapi kalau Svelte sehari langsung bisa, nggak tahu kenapa, mungkin jodoh aja kali ya. Oke, kita lanjut Tailwind CSS. Nah, ini plugin buat kalian yang males berhadapan dengan CSS kayak saya, atau yang dari backend developer menjadi frontend yang males belajar lagi CSS, mendalaminya begitu dalam, pengen pokoknya bikin frontend bagus, cepat, langsung jadi, pakai Tailwind CSS atau pakai framework Bootstrap misal. Nah, ini framework ini tuh enak. Karena apa? Kita bisa stylingnya bebas. Kalau Bootstrap kan udah saklek, Bootstrap kind of design ya. Kalau Tailwind, enak banget ini karena di sini frameworknya di utility level. Jadi bisa ngedit secara utilitasnya dan kita bisa bikin template sendiri. Dan itu enak, cepet banget. Walaupun HTML jelek nggak peduli. Yang penting stylingnya tidak tabrakan satu dan yang lainnya, dan jadi dan cepet. Itulah kenapa aku pakai Tailwind, karena dulu tuh kalau ngedit pakai CSS biasa atau pakai yang lainnya itu tabrakan, terus semakin besar growing komponennya, growing fiturnya, makin pusing namingnya. Nah, yaudah mending pakai Tailwind yang enggak framework utility. Jadi ketika mau bikin komponen ya nggak perlu namain komponennya lagi, nggak perlu namain ulang utilitasnya lagi, tinggal di apply aja, tinggal di put kayak gini stylingnya, langsung jadi, tidak tabrakan satu sama lain, enak banget pokoknya. Gitu kenapa aku nginstal Tailwind. Ini cepet buat kalian yang pengen ngejar deadline, cocok banget. Terus Tauri. Nah, Tauri ini itu adalah yang digadang-gadangkan
menyaingi Electron. Nah, kalau kalian yang sebagai developer desktop application pasti pernah denger Electron. Electron itu framework yang digunakan untuk membuat Visual Studio Code. Ayo, orang yang bikin Visual Studio Code pakai Electron. Nah, pertanyaannya yang ngoding Electron pakai apa? Karena Visual Studio Code-nya kan nggak ada. Yuk gimana? Ayo. Nah, tapi kita balik ke topik ya. Kenapa Tauri aku install instead of Electron? Itu karena Tauri hasil kompilasi filenya itu lebih kecil, lebih mini, dan lebih ringan daripada Electron. Misalnya Electron ya, satu aplikasi yang Hello World aja sudah memakan 200-an megabyte. Kalau ini cuma kurang dari sekitar 10 atau 2 atau 5 MB megabyte gitu, nggak sampai 10 seingatku kemarin dulu waktu awal-awal install. Itu kecil banget, sampai berapa kali lipat enggaknya. Pokoknya Hello World-nya keren banget, memori manajemennya keren banget Tauri. Nah, Tauri ini framework-nya itu front end-nya pakai front end Vite atau modern front end yang lainnya, misalnya Vue, React atau Svelte atau framework front end pilihan selera masing-masing. Dan back end-nya ini didefaultkan pakai Rust. Nah, makanya aku tadi install Rust, mana tadi Rust-nya hilang. Rustlang di atas ya, itu aku install. Kemudian framework selanjutnya, kok framework plugin Vite. Nah, Vite ini adalah framework untuk ngejalanin server, misalnya ini ya. Nah, kalau kalian install Vite ini bakal muncul ada ini nih, tombol Vite ini. Vite ini bacanya Vite, Vite atau apa, tergantung selera. Aduh, aku masuk angin. Nah, ini kalau install ini muncul begini, terus ada Vite Start, terus buka di embedded. Jadi view-nya ada di sini, bisa ngelihat ininya apa namanya, preview hasil websitenya tetap di dalam Visual Studio Code. Nah, ini memudahkan kalian biar nggak bolak-balik pindah-pindah tab begitu. Terus dilanjut dengan YAML. Nah, YAML ini untuk yang buat kalian biasa ngoding atau ngekonfig docker config.yml. Nah, atau yet another markup language lainnya. Di misalnya mau ngedit nih YML docker atau CI/CD, itu formatnya biasanya pakai .yml. Nah, ini plugin yang oke nih buat istilahnya apa ya, ini warnanya itu syntax highlight. Nah, namanya syntax highlight buat ini gitu. Paling itu saja untuk plugin part 2 dari saya. Selanjutnya jumpa lagi besok-besok, kita bahas yang lain. Oke, bye-bye.